adakan konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan Jalan Tol Kediri Tulungagung. Digelar di Ballroom Crown Victoria Hotel pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 pagi. Acara ini bertujuan guna pemetakan berbagai masalah sosial yang berdampak dari pembangunan Jalan Tol Kediri, Tulungagung. Agenda hari ini dijadwalkan yang hadir dari masyarakat di wilayah Kecamatan Karangrejo, khususnya dari desa-desa yang wilayah lahannya terdampak pembangunan Tol Kediri Tulungagung di wilayah Kabupaten Tulungagung. Hadir Dr. Andes Sukajip, MSI Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung mewakili Bupati yang berhalangan hadir karena ada tugas di lain tempat. Jajaran OPD terkait baik kabupaten maupun provinsi. Yang terhormat Pak Sekda Tulungagung, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sebelumnya Pak Bupati ya, tapi karena Bupati ada acara sehingga beliau menugaskan Pak Sekda dan beberapa kepala OPD. Yang akan hormati Bapak Ibu Camat yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu yang kami undang hari ini sebagai pemilik lahan yang sudah hadir pada undangan kami hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada semua undangan kami yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang hormati, acara hari ini adalah merupakan lanjutan dari acara kita yang pernah kita lakukan di tempat yang sama, yaitu pengumuman terkait pembangunan Jalan Tol Tulungagung Kediri. Pada saat itu kita sudah banyak menyampaikan materi dan juga kita sudah banyak melakukan diskusi. Ya, prinsipnya pada saat itu kita ada kesepakatan. Nah, namun demikian mungkin yang hadir pada hari ini ada juga mungkin yang tidak hadir pada saat itu. Ya, karena undangan di yang pertama itu sifatnya masih umum, artinya saat ini adalah yang kita undang yang betul-betul menurut hemat kami terdampak atas pembangunan jalan tol. Transfer ke rekening masing-masing uangnya. Dan sesuai pengalaman, saya katakan tadi, kenapa saya katakan ganti untung, ini sudah sering kami lakukan di Jawa Timur. Artinya harga itu yang ditentukan oleh tim apresial itu sudah sesuai. Jadi harga itu bukan antara kita yang menentukan, tapi ada pihak ketiga. Kalau kita menentukan nanti, dianggap nanti ada KKN. Nah, itu maksudnya undang-undang seperti itu. Nah, saya rasa itu hal-hal yang bisa kami sampaikan. Nanti masih ada, kalau andai kata masih ada yang kurang jelas, kita membuka ruang untuk diskusi biar lebih jelas. Ya, intinya hari ini kami minta persetujuan dari Bapak Ibu semua supaya lahannya itu diberikan atau disetujui untuk dibangun jalan tol. Ya, nanti akan ada tanda tangan, ya, meja sudah disiapkan di masing-masing baris, ada meja di situ. Nanti menjelang selesai acara ini, nanti kita masing-masing tanda tangan. Tanda tangan ini maksudnya bahwa kita sudah setuju. Cerita saran usul satu dari kami sebagai pemilik tanah jangan dikenakan pajak penjualan, Pak, mohon izin. Jangan dikenakan pajak BPHTB dan pajak-pajak yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah penetapan lokasi kemarin itu di edaran berbunyinya tanggal 11 sampai tanggal 13 di desa saya. Tapi ternyata kenyataannya sebelum itu sudah ada penlok. Dan itu tidak ada izin ke rumah masing-masing. Oh, saya mau ngasih tanda kuning, saya mau ngasih pilok, mana yang kena, itu tidak ada kulon-kulonnya. Nah, padahal ketika pertemuan pertama dulu, Pak,
kami sudah bilang bahwasanya mbok yo ada etikanya. Jadi mana yang bisa saya percaya? Kami ini bisa percaya kepada pemerintah bagaimana omongannya ditulis di lembar keputusan undangan, tetapi di lapangannya tidak sesuai fakta. Terus saya mau percaya kepada siapa? Itu premis pertama yang saya tidak percaya. Yang kedua, orang-orang yang hadir ini, khususnya yang di Desa Punjul, Pak, ini adalah orang yang sama dengan yang kemarin. Ada tetangga kami itu yang kena patoknya tapi tidak diundang. Karena kami kemarin sempat hanya saya sudah WA ke Pak Jempin. Alhamdulillah Pak Jempin responnya baik, diarahkan ke Pak Zulfawardi. Mohon maaf Pak Zulfawardi, kok tidak dibales WA saya. Terus saya ini mau dapat kejelasan info dari siapa. Coba kalau ada, kami sebagai warga terdampak ini Gombool dibaca dan diarahkan ke siapa gitu. Kami ini kan minta kepastian Pak, minimal disepil harganya itu Pak. Kita setuju tanda tangan, tapi kalau harganya nggak cocok gimana Pak? Minimal itu Pak. Jadi ojo amen tanda tangan, tapi kita nggak tahu Pak. Betul. Jadi mohon maaf Bapak, saya kemarin memang sempat koordinasi dengan Pak Jempin secara by WA, kemudian Pak Zulfawardi by WA, kemudian Pak Dar by WA. Dengan Pak Dar itu saya lumayan lama telepon, alhamdulillah baik. Tapi ya itu Pak, tolong diberi kepastian kepada kita bahwasanya harganya ini dan minimal Pak, kita ini nanti untuk melihat tanah mana yang akan kita beli selanjutnya itu kita bisa punya pandangan. Kita kan tidak diam Pak, ini sudah bingung kita mau pindah kemana. Kalau yang kena itu sawah nggak apa-apa Pak, yang kena saya ini Pak, rumah kami itu semuanya kena Pak. Saya mau pindah kemana kan harus nyari tahu, oh ini harganya segini Pak. Kemarin kata Pak Jempin ketika awal pertama, ya nanti ketika tanah itu bisa dinego. Kita bisa nego dengan orang yang ngasih penlok itu, tapi kita nggak tahu Pak. Kapan orang ngasih penlok nggak pulang ke rumah. Akhirnya saya telepon Pak Dar, hanya telepon, kalau hanya telepon gimana Pak? Nggak face to face. Ini namanya konsultasi publik, tukar pikiran. Makanya di sini mohon kejelasan kepada kita ini, posisi kita nanti itu mau gimana, mau berapa, minimal itu loh Pak. Dikasih clue atau disepil harganya. Saya kira itu mohon maaf karena memang di Desa Punjul ini yang terdampak kebanyakan rumah Pak, apalagi saya ini yang kena masjid gitu. Jadi mohon maaf dan Cluenya yang saya tahu di atas NJOP itu Pak, pasti di atas NJOP. Terkait masalah berapa itu kami tidak tahu, tapi biasanya pengalaman kita pasti di atas NJOP. Ya, minimal ada estimasi Pak. Minimal itu, ada Pak, estimasi. mohon maaf Pak, kalau kami tidak tahu, tapi biasanya harga pasar yang dilihat nanti. Ya kalau di atas NJOP tapi di atas itu cuma sekian persen, itu berarti kan merugikan kita Pak. Enggak Pak. Oh gitu. Enggak Pak. Harga pasar Pak akan dilihat nanti. Koordinasi dengan desa, dengan warga, apabila kita mau ke sana, kita ada komunikasinya, ya jangan masuk tanpa pelunur. Ya, dan juga upayakan apa informasi yang kita berikan betul-betul kita laksanakan. Jangan sampai acara tanggal 11-13 tapi sebelumnya sudah masuk. Itu pun tanpa pelunur kepada warga, itu memang kurang pas. Tapi Pak, intinya ini mungkin koreksi bagi tim Pak, koreksi bagi kita. Tapi intinya kita niat baik bagaimana supaya lebih cepat, itu harapan kita. Tapi betul secara etika kurang pas. Nah, terkait dengan Kanwil BPS yang termasuk anggota tim persiapan tadi dari Pak Gunawan ya Pak yang menerima ganti kerugian nanti apakah kena pajak ya, itu nanti tidak ada kena pajak Pak, untuk PPh-nya tidak ada. Tapi di perhitungan itu, perhitungan tanahnya Bapak itu sebetulnya sudah ada termasuk pajak juga kalau Bapak nanti beli tanah
di tempat yang lain. Nanti kan ada PPHTP kalau Bapak beli tanah di tempat yang lain. Nah, di harganya Bapak itu sudah termasuk, sebetulnya sudah termasuk harga pajak yang nanti mungkin Bapak akan beli tanah di tempat lain. Tapi kalau Bapak tidak beli tanah, itu uangnya tetap punya Bapak. Itu hitungan appraisal itu begitu. Jadi appraisal itu Bapak semuanya dinilai oleh appraisal itu, baik bangunan, tanaman, terus nilai-nilai non fisiknya juga dinilai. Tapi kalau ditanya lagi nanti berapa, kita tidak bisa memberi jawaban itu Pak, karena bukan wewenang kami semua yang disini untuk memberi harga tersebut. Pemerintah sudah berlaku adil, fair. Jadi penilaian itu bukan di pemerintah, tapi di badan swasta yang memang punya kemampuan untuk menilai. Penilai itu sifatnya netral. Dia tidak berdiri di pemerintah, juga tidak berdiri di masyarakat. Di tengah-tengah, dia bertanggung jawab terhadap nilai tersebut. Makanya saya harapkan di sini kita kalau aja jangan terlalu terlalu mau nanya yang sampai ini, karena tahapannya memang belum sampai situ Bapak. Bapak nanti tanda tangan di sini adalah tanda tangan dimulainya pekerjaan pengadaan tanah ini. Nanti akan ada pengadaan tanah untuk jalan tol. Jadi masih panjang, nanti Bapak harus tanahnya harus diukur lagi oleh BPN meskipun kemarin sudah dipasang pal. Bapak juga sekarang ini tidak dimintain apa-apa. Sertifikat sekarang tidak dikumpulkan di sini. Ini hanya KTP dan KTP aja mungkin, hanya KTP aja yang dibawa ke sini ya. Ya, sama surat keterangan. Bagi yang tidak bisa hadir juga bisa mewakilkan kepada kuasanya. Itu aja. Hari ini hanya tanda tangan itu, bukan tanda tangan Bapak menyerahkan tanahnya. Saya mohon kita sama-sama di sini lerem hatinya, karena ini pasti nanti tidak merugikan bapak-bapak semua. Saya sudah keliling di Jawa Timur itu untuk pengadaan tanah dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Masyarakat senang, pemerintah kabupaten bisa bergerak ekonominya lebih baik, yang akhirnya juga kembali ke masyarakat lagi. Saya kira demikian.